Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatma Pantang Menyerah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang pertama. Artinya, kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, walaupun kita belum pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau bahkan menyentuhnya. Adapun salah satu contoh pengamalan iman kepada Allah adalah seperti seseorang yang suka sekali berkumpul dengan orang-orang yang soleh, atau suka sekali mendekati para orang-orang yang soleh yang mencintai Nabi, atau yang istilahnya sering bersolawat dengan Nabi dan sebagainya. Salah satu ulama yang cukup terkenal dan lumayan terkenal, dan menurut saya memang sangat-sangat terkenal di sini yang dekat di wilayah saya itu adalah Guru Danau. Sebenarnya punya cerita yang panjang tentang Guru Danau, bagaimana saya tahu tentang beliau dan bagaimana saya bisa datang bertemu dengan beliau. Jadi beberapa bulan yang lalu, seperti yang kalian ketahui, waktu itu ayah saya masih sakit parah, dan memang penyakitnya itu sudah sangat-sangat parah. Dan saat itu ayah saya meminta saya untuk pergi ke tempat kediaman Guru Danau, pengen istilahnya minta doakan, atau istilahnya pengen meminta kesembuhan lah lewat beliau. Karena kita sebagai orang awam kan kalau misalkan berdoa kepada Allah mungkin akan dikabulkan, tapi secara logika sih, kalau misalkan orang yang lebih dekat dengan Allah itu pasti akan lebih cepat dikabulkan gitu loh. Jadi saya pun berikhtiar pergi ke tempat kediaman Guru Danau. Sebenarnya saya itu sangat bukannya ragu, cuman kayak gimana lah gini. Kalian bayangin, saya ini sama seperti kalian, atau istilahnya para generasi muda yang jangankan ulama, mendengar ceramah aja jarang mendengar ceramah aja jarang gitu. Dan saya adalah orang yang istilahnya gak tahu menahu sama sekali tentang ulama, habaib, gak tahu, pokoknya istilahnya ya kayak gimana ya, kayak bukan dunia saya waktu itu. Dan akhirnya saya pun berangkat. Waktu itu saya masih ingat cuaca hari itu gerimis. Bukan lagi gerimis, di saat setengah jalan saya sudah kehujanan. Dan akhirnya di perjalanan itu saya kehujanan. Habis itu saya nggak tahu arah tujuan, istilahnya rumah beliau ini di mana, bagaimana saya mau datang ke tempat beliau, kayak gimana bicara, ngomongnya dan sebagainya. Dan beberapa kali saya di jalan itu bertanya kepada orang-orang, dan orang-orang bilang katanya lurus aja, terus aja, nanti sampai. Dan saya terus lakukan itu sampai beberapa kali, hingga akhirnya pun saya sampai ke sana. Dan pintarnya saya saya lihat di kediaman beliau itu lumayan banyak rumah, dan saya bingung ini rumah beliau yang mana. Dan saya pun mencoba mengetuk, ketuk, dan yang keluar itu mungkin mungkin santri beliau, santri beliau. Dan beliau kan nanya, mau ngapain katanya. Selalu saya bilang saya mau ketemu Guru Danau. Terus beliau bilang tunggu nanti sampai habis zuhur. Dan ternyata setelah saya tunggu, kok makin banyak orang yang datang gitu. Ternyata setelah saya telaah, beliau itu akan menerima tamu di setiap habis zuhur. Saya lupa, yang jelas dalam seminggu itu sekitar 5 kali dalam seminggu, 5 hari dalam seminggu itu beliau menerima tamu. Yang jelas yang gak diterima itu, yang gak terima tamu hari Jumat sama hari saya lupa. Kalau nggak salah sih hari Selasa atau Rabu ya, saya lupa. Sisanya beliau ada. Dan setelah itu salat zuhur selesai, orang-orang salat zuhur dan saya juga nggak salat. Ya kalian tahu ya, sabar saya tahu saya salah, dan saya bukan yang sempurna. Setelah itu saya lihat semua orang pergi ke dalam,
pergi ke dalam, saya lihat ada seorang kakek bukan ya, kakek-kakek yang duduk di atas kursi. Di samping beliau itu ada 2 orang, mungkin itu adalah santriwati beliau yang sedang mengipas-ngipaskan beliau. Habis itu ada juga yang bertugas untuk membuka botol minum ya, air gitu. Habis itu saya lihat semua di situ pria semua di situ bapak-bapak semua. Dan saya pikir saya ini, Fatmah, kamu ini sudah salah. Kamu lihat di sini nih semuanya laki-laki. Mungkin saat saya datang itu jamaah perempuannya itu memang jarang, memang nggak ada mungkin ya, karena kan waktu hari itu cuacanya ini hujan gitu, jadi wajar aja sih kalau misalkan bapak-bapak semua. Dan setelah itu sampailah giliran saya, karena saya kan cewek dan saya orang baru, saya nggak mungkin toh maju pertama. Dan di saat terakhir saya bilang, mungkin beliau ingat kalau misalkan saya bukanlah orang yang sering datang ke tempat beliau. Ya gimana mau sering datang ke tempat beliau, gimana beliau mau kenalin saya lah, saya hadir majelis beliau aja kagak pernah ya kan. Cuman ini kasusnya lebih terdahulu bertamu dibanding belajar ya. Jadi beliau nanya, kamu orang mana? Terus saya bilang, saya dari ini bla 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 bla, mau apa, saya bla 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 bla. Dan setelah itu saya minta juga seperti para jamaah atau misalkan para tamu beliau yang lainnya, minta doakan, minta air juga, minta doa keberkatan dari beliau. Dan setelah itu saya pulang. Setelah itu berselang beberapa Jumat, saya terus datang ke tempat beliau untuk bertamu. Ya, saya terus datang ke tempat beliau dan niatan saya itu sama, mengharapkan kesembuhan ayah saya agar ya kalian tahu sendiri lah. Tapi walaupun akhirnya Tuhan itu menginginkan hal yang berbeda, tapi hikmahnya adalah sampai saat ini saya lebih sering datang atau istilahnya hadir ke majelis beliau. Dan walaupun saat ini ayah saya sudah tidak ada lagi, tapi saya menganggap bahwasanya suruhan ayah saya sebelum ayah saya meninggal itu adalah agar saya terus berkelanjutan belajar dengan beliau. Dan terakhir kali saya pernah bertamu kepada beliau nanya mau apa. Terus saya bilang saya minta doa karena saya masih kuliah. Jadi sebenarnya kayak gini loh ya teman-teman, pikiran saya tuh kayak gini, kalau misalkan orang tua tuh udah nggak ada, jadi hal yang bisa bikin kita itu sukses lagi atau istilahnya kita itu aman, damai, kehidupan tentram dan sebagainya, itu adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada para ulama dan para guru gitu loh. Dan singkat cerita kan terakhir saya bertamu kepada beliau bilang kamu kuliah di mana? Terus saya bilang saya kuliah di Siauntai. Terus beliau bilang, kamu jangan jadi guru ya, katanya. Kalau bisa kuliah itu, beliau bilang jurusan ekonomi. Siapa tahu nanti bisa kerja di sini. Intinya saya nggak sebutkan di mana. Terus saya bilang amin. Dan semenjak saat itu saya nggak pernah ke sana lagi sejauh ini ya. Dalam waktu dekat mungkin semoga bisa ke sana. Dan intinya semenjak ayah saya meninggal, saya pun mulai menghadiri lah majelis beliau. Walaupun ya gimana ya, intinya kayak gitu aja sih. Awal mula saya mengenal Guru Dano, dan ini adalah contoh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja sih teman-teman. Mungkin kalian punya cerita juga nggak tentang kehidupan kalian yang berkaitan dengan para ulama, habaib, atau kalian punya pengalaman juga tentang misalkan para Gus kayak Gus Asmi, Gus apa gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.